Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas Khulafaur Rasyidin tentang nama-nama dan biografi Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kepemimpinan atau khalifahan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merupakan sahabat terdekat Nabi. Tidak hanya sebatas sahabat, mereka juga merupakan mertua atau menantu dari Rasulullah. Masing-masing khalifah dipilih dengan cara yang berbeda-beda. Di dalam kepemimpinan 4 nama Khulafaur Rasyidin, Islam semakin berjaya, meskipun sudah tidak ada lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam berkembang tidak hanya di Jazirah Arab, tapi menyebar hingga ke Levant, Kaukasus, Afrika Utara hingga Asia Tengah dan Timur. Berikut ini 4 nama Khulafaur Rasyidin yang termasyhur dan bijaksana. Abu Bakar Asy-Syiddiq, Khulafaur Rasyidin pertama. Khalifah pertama yang ditunjuk setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ia merupakan sahabat Nabi yang paling mulia. Bahkan ia tergolong manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar juga merupakan golongan as-sabiqunal awalun atau 7 orang pertama yang masuk Islam. Beliau juga merupakan bapak mertua dari istri kesayangan Rasulullah, Aisyah. As-Siddiq adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya karena ia selalu berkata benar dan membenarkan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa jabatannya sebagai khalifah cukup singkat, yaitu dari tahun 632 Masehi hingga 661 Masehi. Semasa ia menjabat, Abu Bakar fokus untuk memadamkan pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada khalifahannya. Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Sebelum Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah, beliau mengusulkan nama Umar dan merendah diri. Umar memang sosok yang tegas dan bijaksana, sehingga ia banyak disegani oleh para sahabat lainnya. Ia bahkan sangat ditakuti oleh para musuh-musuh Islam. Diberi gelar Al-Faruq oleh Rasulullah yang berarti pemisah antara yang hak dan yang batil. Ia termasuk golongan Amirul Mukminin yang pertama kali masuk Islam. Bersama dengan Abu Bakar, wataknya yang keras membuatnya mendapat julukan singa padang pasir. Beliau menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar. Sebelum meninggal, Abu Bakar memang pernah bertanya kepada para sahabat tentang penunjukan Umar sebagai penggantinya. Para sahabat yang lain juga menyetujuinya. Akhirnya Umar menjabat sebagai khalifah setelah meninggalnya Abu Bakar selama 12 tahun. Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin ketiga. Utsman menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar yang wafat setelah sakit akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Sepeninggalnya Umar ada 2 nama yang diajukan sebagai khalifah, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Masing-masing kandidat mempunyai pendukung yang mengusungnya. Pada akhirnya kesepakatan terbesar jatuh kepada Utsman. Beliau menjabat sebagai khalifah di usianya yang ke-70 tahun. Masa jabatan Utsman sekitar 12 tahun lamanya. Saat menjadi khalifah yang paling disoroti adalah kebijakan Umar. Ialah pengangkatan anggota keluarga menduduki jabatan penting. Meskipun begitu, ia berhasil membangun kota pusat pemerintahan menjadi lebih baik. Pada masa suksesi kepemimpinan, Utsman bin Affan tidak meninggalkan pesan. Dia meninggal terbunuh dalam peristiwa ketika sedang membaca Al-Quran. Hal itulah yang memperburuk situasi politik setelah meninggalnya Utsman bin Affan di usia 83 tahun. Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat.
Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah keempat menggantikan Utsman dalam situasi yang sedang panas. Situasi tersebut bahkan mengambil Utsman sebagai korban. Sebenarnya Ali itu tidak mau menerima jabatan sebagai khalifah karena situasi yang tidak stabil. Apalagi ada penolakan dari pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Desakan yang kuat dari umat membuat Ali akhirnya menerima jabatan sebagai khalifah. Beliau mulai menjabat di tahun 656 Masehi. Di masa pemerintahannya, Ali harus menghadapi kelompok-kelompok yang meminta pengusutan atas peristiwa berdarah yang membuat Utsman terbunuh. Ali mengalami masa-masa yang sulit karena saat ia menjabat sebagai khalifah, umat Islam mulai terpecah. Dia menghadapi situasi yang berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar, di mana umat Islam pada masa Abu Bakar dan Umar masih bersatu. Mereka memiliki banyak tugas yang harus dituntaskan seperti perluasan wilayah Islam. Selain itu, kehidupan sosialnya masih sangat sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan. Sedangkan zaman Ali bin Abi Thalib, wilayahnya luas dan besar, serta perjuangannya sudah terpengaruh oleh motivasi duniawi. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat karena ketika memberlakukan kebijakannya pada pemecatan pejabat-pejabat, hal ini yang dianggap penyebab munculnya pemberontakan. Beliau menghadapi juga perlawanan dari Zubair bin Awam dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan keduanya mengakibatkan perang Jamal atau perang unta karena Aisyah menunggang unta dalam peperangan. Pertentangan Ali dengan Muawiyah mengakibatkan perang Siffin. Perang tersebut diakhiri dengan takhim atau arbitrase di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Akibat peristiwa itu muncul 3 golongan di kalangan umat Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Ketiganya golongan yang sangat kuat dan mewarnai perkembangan pemikiran dalam Islam. Demikianlah sejarah Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.